Insyaallah, alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Saya sedaya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan sore hari ini kita mau city tour sekitar Masjid Mawon nggih. Saat dulu sebentar saja biar kita ada pengetahuan juga tentang sekitar masjid ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kula mau sebutkan, yang mau kula ceritakan, ini ada dua gunung di sini. Yang pertama Jabal Abi Kubais dan yang kedua ada Jabal Sofa, Bukit Sofa di sini. Ini dulunya adalah satu karena Sofa ini merupakan anak daripada Gunung Abi Kubais. Abi Kubais. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kula ceritakan tentang Jabal Abi Kubais dulu. Nggih. Abi Kubais ini kenapa diberi nama Abi Kubais? Diberi nama Abi Kubais. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diambil daripada orang yang pertama kali membuat rumah di sini, yaitu Kubais bin Sholeh. Bukan bin Soleh, bin Sholeh ya. Abi Kubais bin Sholeh, dan dia meninggal di sini. Kemudian lambat laun gunung ini diberi nama Jabal Abi Kubais. Abi Kubais nggih. Dan Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Jabal ini, gunung-gunung yang ada di dunia ini, Allah katakan dalam Al-Quran, Jibalu autada wa janal jibalu autada. Allah jadikan gunung ini sebagai pakunya bumi. Pakunya bumi. Maka Jabal Kubais niki kata ulama adalah gunung pertama kali yang Allah ciptakan di muka bumi. Makanya disebut Abi Kubais juga. Gunung yang pertama kali Allah ciptakan di bumi. Gunung yang pertama kali Allah ciptakan di bumi itu Jabal Abi Kubais. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kisah yang selanjutnya tentang Abi Kubais ini, Abi Kubais ini itu terjadi tentang berkaitan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Bapak Ibu ketika itu para orang-orang Quraisy di sini gak percaya kalau Rasulullah itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Akhirnya Rasulullah naik ke sini, naik ke atas bukit Jabal Kubais ini dan membelah bulan jadi dua. Bulan itu separuhnya ada di atas Jabal Abi Kubais, separuhnya ada di atas Jabal Qoiqian. Qoiqian ada di mana? Di sebelah sana. Ada di sebelah sana Qoiqian. Jadi ini Abi Kubais, di sana Khandama, di sebelah sana Qoiqian, ada di sana Jabal Umar, ada Jabal Qudai. Qoiqian ada di sana. Jadi Bapak Ibu ya, di sini setengah bulan dulu sempat ada di atas Jabal Abi Kubais dan setengahnya lagi ada di Jabal Qoiqian, atau yang kalau orang-orang sini dikenal Jabal Hindi. Jabal Hindi. Ya. Itu namanya Jabal Qoiqian. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Taif ketika Rasulullah hijrah ke Taif, ketika Rasulullah hijrah ke Taif, di mana Rasulullah tidak disambut dengan baik, malah dilempari dengan batu dan lain sebagainya, di sana malaikat menawarkan akan melemparkan gunung yang akhsyabain, gunung yang besar di tanah suci Makkah. Gunung yang dimaksud itu gunung yang mana? Kata ulama yang dimaksud di sini adalah gunung Abi Kubais dan gunung Qoiqian. Karena dua gunung ini gunung terbesar dulunya di Mekah. Gunung terbesar di masa itu gunung Jabal Abi Kubais dan Jabal Qoiqian. Jadi itu berapa kisah sudah? Berapa kisah sudah? 4 ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Jabal Abi Kubais ini, itu terjadi di masa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu pertama kali. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali di Jabal Nur, di Gua Hira, ya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah pulang, zamiluni, nanti kita akan datang ke rumah Rasulullah di sana, ke bekas rumah Rasulullah, dan Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa. Kenapa disebut sebagian dari Jabal Kubais? Karena Bukit Sofa ini merupakan anakan daripada Jabal Abi Kubais. Kan kalau gunung kan ada gunung kecil itu anakannya. Di sini adalah Gunung Sofa. Karena ketika itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua kali setelah
wahyu setelah tutup. Setelah wahyu yang pertama, apa firman Allah yang kedua, yaitu ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Wahai hambaku yang berselimut, bangunlah dan berdakwalah. Akhirnya Rasulullah masuk ke sini dan memanggil orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, memanggil orang-orang Quraisy pada masa itu, Bapak Ibu ya. Nah, kena makan ya, udah mati. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika itu Rasulullah mencoba kepercayaan orang-orang Quraisy pada masa itu dengan cara Rasulullah mengatakan, ya wahai orang Quraisy, apakah kalian percaya? Apakah kalian akan membenarkan seandainya bahwasanya nanti akan ada pasukan berkuda akan menyerang kita dari balik gunung ini, dari balik Jabal Abi Kubais? Kata orang-orang Quraisy, iya kami percaya, karena engkau dari pertama kali kau ada di sini sampai sekarang belum pernah mengatakan kata-kata yang tidak betul. Selama ini kau dikenal dengan Al-Amin dan jujur. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah menyampaikan perihal wahyu, ya kan? Perihal kerisalahan beliau diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung salah satu dari orang Quraisy mengatakan, tabbat laka ya Muhammad, alihada laka ijtama'na. Apa celaka kamu wahai Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kita? Kemudian gara-gara orang Quraisy ini mengutuk Rasulullah SAW, maka turunlah balasan dari Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya surat ini sebagian mukjizat dari Al-Quran, Bapak Ibu ya. Ini Al-Quran ini menjelaskan secara eksplisit, secara pasti bahwasanya Abu Lahab tidak akan pernah beriman kepada Allah. Ya kan? Aslinya kalau mau membuktikan Rasulullah itu salah, kan gampang, Abu Lahab kan tinggal masuk Islam, otomatis Quran salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di otak Abu Lahab ini, sudah tahu. Apa yang ada di otak Abu Lahab ini sudah tahu. Diajar Rasulullah dicaci maki, disumpahi celaka, ya kan? Apakah karena ini kamu mengumpulkan? Maka turunlah surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Dan Abu Lahab mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur. Dan ini merupakan mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ini ada Bukit Sofa, ada Bukit Qoyqi'an, ada Bukit Jabal Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja. Ini sekarang jadi istana raja Bapak Ibu, nggih. Ada, dan kisah selanjutnya mengenai Hajar Aswad, nggih. Di masa banjir, di masa Nabi Nuh alaihi salam, Allah menitipkan Hajar Aswad di atas Bukit Abi Kubais. Makanya bukit ini juga dikenal dengan Bukit Al-Amin. Nama ini juga dikenal Jabalul Amin, gunung yang diberi amanah, karena Allah titipkan Hajar Aswad di atas Jabal Abi Kubais sampai pada masa Nabi Ibrahim membangunnya dan diberi petunjuk oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala dan memerintah untuk Nabi Ismail mengambil batu tersebut dan diletakkan di tempat Hajar Aswad yang sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah. Dan di kawasan sini Bapak Ibu ada yang mengatakan di eskalator sebelah sana itu ya. Ini kan ada eskalator itu. Ini dan di sebelahnya itu ada yang mengatakan di sebelah sana. Cuman yang jelas di sekitar sini ya, di sekitar sini ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Arqam bin Abi Arqam. Yang mana Bapak Ibu, rumah Arqam bin Abi Arqam ini, rumah Arqam bin Abi Arqam ini oleh Rasulullah digunakan sebagai madrasah pertama ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau termasuk keturunan Bani Makhzum. Bani Makhzum. Bani Makhzum ini Bapak Ibu di kawasan orang-orang Mekah pada masa itu ditugaskan untuk apa? Untuk sebagai memegang bendera liwaul harb. Liwaul harb, pemegang bendera perang. Salah satunya pemimpinnya siapa? Pasti kita kenal semua. Siapa? Abu Jahal. Nah, kenapa Rasulullah memilih Arqam bin Abi Arqam
pertama Bapak Ibu yang Rasulullah memilih rumah Arqam bin Abi Arqam, ya. Kata ulama mengatakan meneliti daripada kondisi Arqam bin Arqam waktu itu, pertama Arqam ini merupakan awwalus sabiqun, orang yang yang ketujuh masuk Islam daripada orang-orang anak kecil. Okay? Nah, jadi ketika yang Arqam bin Arqam ini masuk Islamnya di usia sekitar 16-17 tahun. Masih anak-anak, ya. Sekitar 16-17 tahun. Ya, yang ketiga, karena Arqam bin Arqam ini merupakan dari suku Bani Makhzum. Kita tahu Bani Makhzum ini merupakan pasukan perang daripada yang ada di kota Makkah, Liwaul Harb. Makanya orang Arab berpikir, gak mungkin Muhammad berlindung di sarang musuh. Itulah yang dipilih oleh Rasulullah. Dan Arqam bin Abi Arqam ini selama 3 tahun, 2 tahun lebih, ya, kira-kira 3 tahun, ya, menyembunyikan keislamannya. Keislamannya sampai Abu Jahal, padahal bertetangga dengan Abu Jahal, Bapak Ibu, ya. Di mana rumah Abu Jahal? Itu ada toilet, itu rumah Abu Jahal. Ya, bertetangga dengan Abu Jahal, tapi tidak mengetahui kalau Arqam bin Abi Arqam ini adalah masuk Islam. Sampai 2 tahun Rasulullah berdakwah di sini secara sembunyi 2 tahun lebih lah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada masa Sayyidina Umar sudah geram, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah ini seakan-akan memecah umat Quraisy pada waktu itu. Udah mumet gara-gara Muhammad ini. Keluarga saya banyak yang masuk Islam ini tuh. Akhirnya Sayyidina Umar ini menghunuskan pedangnya, ingin mencari Muhammad. Ingin mencari Muhammad. Datang, ya, ketika ditanya mau ke mana wahai Umar, aku mau ke Muhammad. Rijalun birijal, 1 lawan 1, mau tanding 1 lawan 1 sampai mati, katanya. Akhirnya dibilangin sama orang Arab, ya, lihat dulu adikmu Fatimah. Fatimah telah masuk Islam. Kaget Sayyidina Umar. Adik tersayangnya ternyata masuk Islam. Datang ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Jabal Umar sana, Sayyidina Umar. Jauh di sini, sekitar ada berapa ratus meter, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digedor pintu. Sayyidina Umar ini kan orangnya luar biasa, kan. Galaknya minta ampun, jangankan manusia. Jalan yang pernah dilalui oleh Sayyidina Umar, iblis, setan, jin gak akan lewat di sana. Iblis, jin, setan gak akan lewat di sana, saking takutnya. Makanya ketika Sayyidina Umar mendobrak rumah Siti Fatimah ini, kaget dan mendapati di sana sebuah kertas, dan Sayyidina Umar memaksa untuk membacakan. Bacakan untuk saya, bacakan. Gak mau, gak boleh, kata. Kamu itu orang kafir, orang kafir gak boleh, kan. Akhirnya Sayyidina Umar, wallahi baca. Dibaca, akhirnya yang dibaca oleh Sayyidina Umar adalah surat Toha. Isinya ma anzalna kal Quran litashqa, kan. Aku tidak ma anzalna kal Quran litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk merepotkan, untuk memberatkan kalian, tapi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Mendapatkan kata-kata yang indah dan lain sebagainya dari ayat Al-Quran surah Taha tadi, ya. Masya Allah, Sayyidina Umar hatinya ini tergoyah dan merasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau minta diarahkan, di mana Rasulullah sekarang, di mana Muhammad sekarang, tunjukkan kepadaku di mana. Bahkan Sayyidina Umar tidak tahu kalau Arqam bin Abi Arqam ini dijadikan pusat sebagai dakwah Rasulullah selama sembunyi. Gak tahu Sayyidina Umar. Akhirnya ditunjukkanlah kepada rumah Arqam bin Arqam, karena Sayyidina Umar kan menghunus pedang, ya. Sayyidina Umar kan wataknya galak, ya. Jadi ngedor pintunya itu, ya, gak Assalamualaikum, gak gitu. Tok gitu. Takut juga orang yang di dalam. Kan diintipnya sama Sayyidina Hamzah. Menghunus pedang, katanya. Kata Rasulullah, kata Sayyidina, buka aja. Kalau dia baik, insya Allah kita semua akan menyambutnya. Tapi kalau dia berniat tidak baik, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri, katanya. Dibuka, langsung dipegang oleh Sayyidina Hamzah, langsung. Apa yang membuat kamu datang ke sini dengan membawa pedang, kata Sayyidina Hamzah. Dengan membawa pedang, katanya. Lalu Rasulullah datang dan
Sayyidina Umar langsung menyambut kedatangan Rasulullah dan menyatakan keimanannya dan keislamannya. Dan ketika itu Rasulullah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bertakbir atas nama Allah, Masya Allah. Dan ketika itulah ketika Sayyidina Umar itu saking galaknya, ketika masa kafir galak, ketika masa Islam semakin galak. Tapi galaknya kepada orang-orang kafir. Jadi Masya Allah ketika Sayyidina Umar ini masuk Islam, seluruh pembesar-pembesar orang Quraisy datangi rumahnya. Ata'lamuna annani muslim? Apakah kamu tahu saya sudah masuk Islam? Entah ya Umar? Ayo. Naam katanya. Datang semuanya sampai datang ke Darun Nadwa. Darun Nadwa. Siapa yang membangun Darun Nadwa? Abdud Dar, anak daripada Qusay bin Kilab, ya, Qusay bin Kilab. Masya Allah, mengumumkan kepada orang Quraisy di sana itu, saya sudah Muslim. Oh, dikeroyok Bapak Ibu, dikeroyok ya, Makanya setelah Sayyidina Umar masuk Islam, banyak dari penduduk Makkah masuk Islam, dan setelah itulah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Jadi Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kawasan sini ada Bukit Sofa, ya, ada Jabal Abi Qubais, ada rumah Arqam bin Abdul Arqam Al-Makhzumi. Al-Makhzumi itu nama sukunya, nama baninya, Bani Makhzum. Pemimpinnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Dan di sini di Bukit Sofa ini sebagai tempat turunnya surat Al-Lahab. Karena dia mengatakan celaka ya Muhammad karena engkau mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan ini gitu. Maka Allah membalasnya tabbat yada abi lahabi wa Masya Allah Bapak Ibu. Makanya Rasulullah itu kalau disakiti gak menjawabnya, diam aja. Tapi Allah yang langsung akan menjawabnya. Kalau kita ingat peristiwa ketika perubahan kiblat, ya, di sana Rasulullah dicaci maki, dihina oleh orang Yahudi dan lain sebagainya. Rasulullah diam baik. Diem, nggak mau membalas. Akhirnya Allah yang membalasnya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam may yattabi'ur rasul. Kata Allah, aku menjadikan perubahan kiblat ini bukan untuk apa, tapi untuk mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak, katanya. Rasulullah diam aja karena apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, ada yang mau masuk ke Istana Raja? Mantan? Kalau ada yang mau masuk, tunggu Pak Yai Ilyas jadi bantu raja. Ya. Jadi di sini dulu adalah Jabal Abi Qubais Bapak Ibu ya. Jabal, dan ada ulama mengisahkan di sini di sekitar Jabal Abi Qubais ini terdapat makam Nabi Adam alaihissalam. Terdapat makam Nabi Adam alaihissalam. Itu kisah Israiliyat. Karena memang tidak dipastikan di mana kuburan Nabi Adam alaihissalam, tidak dipastikan. Makanya ada yang mengatakan di sini ada yang satu makam dengan Ibunda Hawa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang sudah gak kelihatan gunungnya ya. Padahal di sini dulu gunung terbesar di tanah suci Mekah. Ya, gunung terbesar di tanah suci Mekah dan salah satu pembangunan Ka'bah. Makanya dikatakan Qubais itu menguliti, artinya menguliti sebagian dalam bahasa ya, karena sebagian batu Jabal Abi Qubais ini dipakai untuk membangun Ka'bah. Sebagian batu dari Jabal Abi Qubais digunakan untuk membangun Ka'bah. Masya Allah. Makanya ini gunung pertama kali disebut dengan bapaknya gunung. Bapaknya gunung. Dulu di sini paling gede Gunung Abi Qubais sama Jabal Qoyqi'an atau Jabal Hindi lah. Nah, Jabal Hindi ya. Ya seperti itu, insyaallah bisa diingat. Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah kita ada di tanah haram ini ya. Masyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Maulid Nabi, setelah itu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Monggo lanjutkan.